Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Kita doakan ya, teman-teman kita ya, Allah, zikri sama asyifa. Kita doakan ya teman-teman kita yang sedang sakit hari ini, semoga lekas sehat kembali, semoga bisa berkumpul lagi sama kita di kelas 2C untuk belajar lagi. Amin. Because of our lesson, let's open our lesson by reciting the small together. Belajar tentang apa sih? Lingkungan ya, life and environment. Nah, kemarin kita udah membahas tentang hal-hal yang bisa merusak alam, merusak lingkungan, dan hal-hal yang dapat menyelamatkan lingkungan. Masih ingat nggak kemarin? Yang kemarin yang apa aja sih yang bisa bikin lingkungan jadi Membuang sampah sembarangan. membuang sampah sembarangan, pohon dilebah, asap kendaraan, Asap mobil. banjir, apalagi membuang sampah sembarangan yang menyebabkan asap mobil, asap pabrik bikin jadi polusi udara. Iya. Nah, hal-hal yang bisa membantu menyelamatkan lingkungan transportasi publik. Apalagi? Masih ingat tidak? Tidak menebang pohon. Satu lagi apa? Melakukan 3R. Apa itu 3R? Tidur, reuse, dan recycle. Apa itu reuse? Ya, boleh Hamidah. Apa itu reuse? Siapa yang tahu? Aku. Boleh ya, siapa? Mengurangi penggunaan plastik. Jadi, sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan plastik. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Membawa goodie bag. Apa lagi? Selesai dipakai, diolah lagi tuh masuknya kemana? Recycle.
Ya, kalau reduce itu mengurangi penggunaan plastik. Misalnya, daripada kita beli air minum yang botolan, lebih baik kita membawa tumbler sendiri, ya, supaya kalau kita beli minuman yang botolan itu kan pasti habis minum ada sampahnya, ya Mbak? Iya. Iya. Nah, sebisa mungkin kita kenapa? Beli di Indomaret. Nah, iya itu tadi sampahnya jadi menimbulkan sampah plastik. Tapi kalau udah terlanjur beli minuman yang botolan itu gimana caranya kita? Diminum terus Buang sampah. sampahnya dibuangnya. Didaur ulang kita bisa didaur sampahnya itu sesuai sama jenisnya, ya. Ini kan betul. Kenapa? Kalau didaur ulang bisa jadi, oh iya betul, bisa jadi pot, nanti Bisa jadi didaur tempat ulang, pensil. bisa jadi pot, bisa jadi tempat pensil. Jadi sepatu jadi sendal. Jadi sendal. Iya, jadi pot bunga bisa jadi macam-macam ya. Bisa jadi macam-macam ya. Nah, kalau Rius apa? Aku menang tadi. Memakai kembali, betul. Memakai kembali contohnya apa? Memakai baju yang tidak dipakai. Ya, kalau udah misalnya kita baju yang udah nggak dipakai, bisa kita donasikan lagi Ya, ke aku kayak orang Chris, yang membutuhkan atau ke korban bencana. Iya, boleh. Iya, kalau misalnya bolongnya sedikit bisa kita jahit supaya nanti bisa dipakai lagi. Iya. Iya, baju yang kecilan dikasih ke saudara, boleh. Nah, iya. Kalau recycle, contohnya apa? Iya betul, ada yang namanya bank sampah. Nah, bank sampah itu dia kita punya sampah plastik nih. Kita kirain ke bank sampah nanti dapat uang. Iya betul, kita dapat uang sejumlah dengan sampah yang kita kumpulin. Iya, nanti buat apa sampahnya kira-kira? Mau didaur Ulang nanti sampahnya itu bakal diolah lagi, bisa jadi macam-macam bentuk. Yang bisa jadi plastik baru, bisa jadi seperti sapu ini, bisa jadi kayak tempat tambah gitu, ya. Iya, bisa jadi mainan juga, boleh. Kalau ngumpulin botol sebanyak 10 dapat es krim 1. Iya, nah itu bisa apa namanya itu cara untuk mengurangi sampah. Jadi dia mengajak orang lain supaya sampahnya itu jangan main buang aja, tapi bisa nanti didaur ulang. Oh, kata Fatih, tapi itu buat orang tertariknya karena imbalan. Iya, nggak apa-apa. Awal-awal karena imbalan, karena kalau ngumpulin sampah nanti dapat catering misalnya. Tapi semoga itu lama-lama akan menjadi kebiasaan yang baik untuk kita. Iya. Ya. Di luar negeri itu plastik itu diolah jadi bensin. Iya. Diolah menjadi bahan-bahan. Bisa diolah menjadi berbagai macam. Can people correct the weather? Iya,
Iya. Warning objektif kita. Warning objektif kita pada hari ini diharapkan setelah belajar sains pada hari ini diharapkan teman-teman yang pertama mengetahui apa itu macam-macam dari cuaca, dan yang kedua definisi dari weather forecast. Kira-kira apa tuh artinya? Tahu nggak? Apa itu? Cuaca itu. Apa? Apa? Iya, cuaca. Dan definisi cuaca. Oke, itu apa? Apa kira-kira? Cuaca hujan. Ya, nanti kita akan mengetahui tentang ramalan cuaca. Teman-teman boleh tulis di bawahnya. Artinya ramalan cuaca. Kata Rengga, tapi kan ramalan bohongan. Tapi menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman gimana? Itu Ada bohongan. bohongan? Ya, bohongan. Kira-kira gimana? Ya, kalau ramalan tentang kehidupan, misalnya ramalannya. Ya, kalau ramalan tentang kehidupan itu bohongan. Kalau ramalan cuaca itu ada dia di mana kita bisa mengetahui cuaca hari ini misalnya. Readernya artinya cuaca. Readernya artinya cuaca. Cuaca itu ada itu snowy, Teman-teman coba yang halaman 61, apa artinya sunny? Musim panas. Ada yang tahu lain? Musim malam atau siang? Sunny itu artinya cerah. Boleh ditulis bawahnya tulisannya cerah. Cloudy artinya berawan. Cloudy itu artinya berawan. Iya, weather itu artinya cuaca. Kalau weather forecast artinya ramalan cuaca. Iya, berawan. Ya. Itu artinya cerah. Sunny artinya cerah. Cloudy artinya berawan. Cloudy artinya berawan. Windy artinya berangin. Season, nanti kita bahas weather. Weather sama season beda ya. Kalau weather apa? Cuaca. Kalau season apa? Musim. Apa aja?
keadaan cuaca. Perhatikan videonya. Pasti kalian sering mendengar kata cuaca di televisi atau radio ya. Silent please. Apa sebenarnya cuaca itu? Mari kita pelajari bersama. Cuaca adalah kondisi udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Cuaca dapat berubah-ubah, terkadang cerah, terkadang berawan, bahkan terkadang hujan. Nah, di Indonesia, kita memiliki 4 jenis cuaca utama, yaitu 1. Cuaca berawan. Cuaca berawan adalah keadaan di mana langit tertutup oleh awan-awan. Awan-awan ini terbentuk dari uap air yang menggumpal di udara. Saat cuaca berawan, matahari akan tertutup oleh awan-awan, sehingga cahayanya tidak terlalu terik. 2. Cuaca mendung. Cuaca mendung artinya langit tertutup oleh awan-awan tebal dan gelap. Awan-awan ini biasanya membawa hujan atau petir. Saat cuaca mendung, suasana akan terasa sedikit gelap dan pengap. 3. Cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi saat awan-awan mendung melimpahkan butiran-butiran air ke bumi. Hujan bisa turun dengan intensitas yang berbeda-beda. Ada yang ringan, ada juga yang lebat. Hujan sangat penting untuk kehidupan di bumi, terutama bagi tanaman dan hewan. 4. Cuaca cerah. Cuaca cerah adalah keadaan di mana langit berwarna biru dan matahari bersinar dengan terang. Saat cuaca cerah, kita bisa menikmati kehangatan dari sinar matahari. Nah, teman-teman, cuaca yang berbeda-beda ini dapat mempengaruhi kegiatan manusia sehari-hari. Saat cuaca cerah, kita bisa bermain di luar rumah atau berolahraga. Saat hujan, kita harus membawa payung atau jas hujan. Saat cuaca berawan atau mendung, kita sebaiknya tidak terlalu lama di luar agar tidak kepanasan atau kehujanan. Nah, teman-teman, itulah penjelasan tentang keadaan cuaca di Indonesia. Sekarang, kalian pasti sudah paham ya? Jangan lupa untuk selalu memperhatikan perkiraan cuaca setiap hari, agar kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Sampai jumpa di Nah, dari video tadi, apa informasi yang bisa teman-teman dapatkan? Informasi aja. Pengetahuan baru yang bisa teman-teman dapatkan. Apa tadi? 4 jenis cuaca di Indonesia. Ada 4 jenis cuaca utama. Ada apa aja jenis cuaca yang ada di Indonesia? Ya ada cerah, mendung, awan berawan, dan berapa mau ada apa? Berangin, harusnya ada ya. Nah, kita lanjut ke tadi kalau ciri-ciri cuaca saat cerah itu gimana ciri-cirinya? Bisa bermain, bisa bermain, bisa berolahraga. Kalau saat mendung, awalnya gelap. Kalau di mendung itu awalnya jadi gelap. Iya, kadang mau turun hujan. Nah, sekarang how is the weather like today? Kira-kira cuaca yang hari ini cuacanya seperti apa? Apa
cerah ya hari ini cuacanya. Nah, type of weather. Ada rainy, snowy, sunny, iya apa artinya ini? Cuaca atau jenis cuaca. Dari kelima cuaca ini, mana cuaca yang tidak ada di Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia ada di iklim tropis. Tropis itu kalian lupa? Bukannya lembab. Ya, karena Indonesia ada iklim tropis, yang mana iklim tropis itu, ya, ada iklim sedang, subtropis. Kalau iklim tropis, dia tidak bersalju, dia ada dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Dan Tapi kalau di subtropis 4 musim. iya betul. Kalau di subtropis ada 4 musim apa aja? Musim panas, musim gugur, musim panas, musim salju, Musim salju atau musim dingin. Satu lagi semi, musim semi. Ini musim ini kayak mana? Musim semi itu ketika kalau habis musim gugur, biasanya musim semi itu ketika bunga-bunga pada tumbuh, tumbuh-tumbuhan lagi tumbuh. Jatuh. Iya. Jatuh. Kalau ada daunnya jatuh jatuhan, Gugur. musim apa? Gugur. Miss, aku ada gugur di depan rumah. Aku kan ada rumah Iya. Aku lihat ada musim itu namanya hujan. Kalau tumbuhan yang ada di Indonesia, dia tumbuhnya tidak tergantung musim semi atau musim gugur, tapi gugurnya atau berbunganya, misalnya berbunganya atau berbuahnya atau gugurnya itu dia sesuai sama keadaan tanaman itu sendiri, ya. Sama tanaman bisa habis musim ini lagi hidup lagi kan? Iya. Tanaman yang habis musim dingin bisa lihat lagi. Iya betul. Ada tanaman yang habis musim dingin dan berubah. Nah, selanjutnya, what is weather forecast? Ada yang tahu nggak? Weather forecast cuaca. Kira-kira kenapa sih kok di berita-berita orang bisa tahu nanti akan hujan? Karena ada alatnya. Karena ada alatnya, apalagi karena apa lagi? Karena ada ciri. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya biasanya kayak gimana? Kalau apa lagi? Awan mulai berkumpul. Apalagi? Kalau angin dingin. Oke. Nah, kita betul ya jawabannya semua. Kita lihat ya pada slide selanjutnya. Weather forecast, a prediction of the condition of weather forecast, a prediction of the condition of the atmosphere like rainy, snowy, sunny, cloudy, and windy by using technology and scientific knowledge. Nah, jadi weather forecast atau ramalan cuaca itu adalah prediksi dari kondisi atmosfer. Di sini ada halaman 22. Like seperti rainy, snowy, sunny, cloudy, and windy by using technology and scientific knowledge. Jadi kita bisa tahu ramalan cuaca itu menggunakan teknologi dan Ini lagi cuaca pengetahuan ini. saintis. Iya, hari ini lagi cuacanya sunny. Nah, apa ini kira-kira? Ini namanya contoh dari weather forecast. Ini contoh dari ramalan cuaca. Pada hari Kamis 9 November 2023
ya, nanti pagi akan cuacanya akan cerah berawan. Siangnya akan hujan ringan, sorenya akan hujan sedang, malamnya akan cerah berawan. Kira-kira kenapa sih kok orang bisa tahu ada nanti ada jawabnya, ada ciri-cirinya. Alamnya apa? Padahal kan belum kita nih antena. Oke, kita simpan jawabannya. Misalnya, kan pagi-pagi itu cerah berawan. Ada nggak tanda-tanda kayak kali? Ada nggak tanda-tanda mau hujan? Enggak. Tapi kenapa kok bisa tahu nanti matahari tertutup awan? Oke, kita cari tahu jawabannya sama-sama ya. Ini adalah sebuah tayangan bagaimana cara ramalan cuaca itu dibuat. Yang tadi ya. Weather is one of the most powerful and important forces on Earth. But how do you know what the weather is going to be like so you can plan ahead? A lot can go wrong if you don't plan for the weather. While you're busy with your everyday life, a global network of gadgets scan and measure the atmosphere, collecting data from all over the world. Radar systems, weather balloons, ocean monitoring buoys, and lots of other cool instruments track changes to help predict the weather. Another vital ingredient is space. Way out in orbit, weather satellites are getting a big picture of atmospheric changes. These European weather satellites, METOP and Meteosat, give us the ability to see the weather before it reaches us. Orbiting the Earth 14 times a day, around 850 kilometers up, METOP keeps a close eye on temperature, humidity and winds. METOP's observations along all the other data are fed into powerful supercomputers. These huge machines then punch their way through millions of bits of data about current weather, oceans and atmosphere to forecast future weather. The process is called numerical weather prediction and is what scientists use to help us plan our lives. It's clever stuff. Individuals and entire countries can react when bad weather is on the way. Governments, pilots, farmers, fishermen and sailors, shop owners, tourists, building workers, and even power stations all rely on accurate weather forecasts. Further out in space, at 36,000 kilometers, Meteosat stays over the same spot on Earth, keeping a 24-hour watch over Europe and Africa's weather. This type of satellite is essential for detecting the development of rapidly changing weather, such as storms or fog, helping meteorologists work out what is likely to happen in the next few hours. So many lives are affected in huge ways by the weather, and our ability to predict and plan for it. And everyone's life is affected in little ways every day. Weather forecasts enable us to plan to keep traffic moving, planes on schedule and on the safest path. And everyone's day, well, not always without a hitch. So remember that a whole host of satellites and amazing weather technology are always at the fingertips whenever you have plans. So don't forget to check the weather. Oke, dari video tadi, siapa yang mau menyimpulkan isi dari video tadi? Siapa yang berani? Yang berani mendapat hadiah. Apa? Siapa yang berani? Ini poin. Boleh. Ayo, tadi tentang apa? Ceritain ke teman-teman. Bahasa Inggris. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi, bagaimana cara kerja dari video podcast? Gimana tadi? Yang kemana-mana sedikit aja. Maksudnya
Bisa pakai kapal, terus bisa pakai pesawat, pakai antena satelit, itu namanya satelit. Nah, gimana cara kerjanya? Satelitnya menangkap sinyal, lalu kemudian informasinya diberikan kepada pembawa acara berita. Oke, ada lagi? Enggak. Thank you. Siapa lagi Samira boleh? Samira boleh? Tidak mau. Kenapa? Aku tidak mau. Kenapa? Dapat hadiah. Boleh. Jadi di video tadi apa yang Syafira lihat? Jadi ada alat yang bisa melihat cuaca. Ada alat yang bisa melihat cuaca. Terus cuacanya. Terus alat itu ngapain alat itu? Kan dia bisa mendeteksi cuaca nih. Terus kemudian alat itu ngapain? Bisa memberi informasi ke berita. Oke, thank you. Besok Idik sama Syafira dapat hadiah. Nah, jadi jadi cara kerja ramalan cuaca itu di langit itu di atmosfer ada yang namanya satelit yang dipasang di angkasa. Ya, nah satelit ini dia mendeteksi cuaca yang ada. Kan kalau misalnya hujan, misalnya ini guring. Kalau hujan pasti di sini dulu kan. Mulainya pasti awan yang paling atas dulu kan yang dulu. Dia nggak mungkin tiba-tiba turun. Nah, satelit ini dia mendeteksi awannya. Oh, kira-kira awannya ini kayaknya nanti mau hujan. Nah, di satelit ini mengirimkan informasi ke penyiar radio. Nah, sehingga penyiar radio itu atau penyiar televisi mengirimkan informasi ke ada yang namanya BMKG, tempat ayahnya Arsya kalau kerja. Nah itu nanti dikirimkan informasinya ke situ, kemudian dikirimkan lagi informasinya ke stasiun televisi supaya orang-orang bisa tahu hari ini nanti cuacanya kayak gimana. Terus juga dia supaya dikirimin juga ke tugas yang ada di bandara. Jadi nanti tugas yang ada di bandara menginformasikan ke pilot, oh di sini nanti ada hujan. Jadi nanti pesawatnya dia menghindari hujannya. Terus emang satelitnya ada orangnya? Satelitnya nah, ada di surah Al-An'am ayat 99, dialah yang menurunkan air dari langit. Jadi ada di surah Al-An'am ayat 99 yang artinya dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang hijau. Jadi Allah itu menciptakan hujan supaya tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi bisa tumbuh. Nah,
subur. Nah, supaya kalau tumbuhannya tumbuh, apa ya manfaat yang bisa kita ambil? Ada buah-buahnya. Ada buah-buahannya, Ada sayuran. ada sayurannya. Kita bisa menikmati hasil tumbuhan. Hasil iya hasil panen. Nah, tugasnya menggambar 5 jenis cuaca. Ada berapa ya? Ada nggak? Oh, nggak ada di meja. Di buku tulis gambar 5 jenis cuaca. Gambarnya kita aja ya. Sudah selesai belum tugasnya? Silahkan ditutup bukunya. Monggo. Nanti bukunya akan Miss nilai. Ya. Ditutup aja